saya masukkan di sini, otomatis peta konsepnya jadi, deskripsinya sudah ada, materi miskonsepsi sudah ada. Kita bisa pilih, saya tidak suka yang itu, saya suka yang pertama, boleh. Atau suka yang kedua, pakai yang lingkaran, boleh. Atau pakai yang ketiga, pakai yang keempat, pakai yang kelima, boleh. Milih. Ini peta konsep bentuknya. Itu ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG Kemenak, kami akan jelaskan tentang dua tugas modul dengan cara yang mudah. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya kita nanti akan belajar 3 modul. Modul profesional, modul pedagogik, dan modul pengembangan perangkat pembelajaran. Ketiganya sebenarnya tugasnya sama, yaitu nanti ada tugas mandiri dan tugas refleksi. Tetapi banyak LPTK yang mengganti tugas PPP, tugas pengembangan perangkat pembelajaran, itu menjadi tugas menyusun modul ajar. Itu akan kita bahas di video yang akan datang. Kita kali ini bahas tugas mandiri dan tugas refleksi dulu. Apa toh yang harus kita tulis? Apa toh yang harus kita kerjakan? Nah, ini sudah kami salin teks asli dari LMS Kemenak bahwa tugas mandiri ini nanti adalah ada 2. Yang pertama, Bapak Ibu akan membuat peta konsep atau gagasan apa saja yang Bapak Ibu temui setelah membaca, setelah belajar topik 1 sampai topik 8. Baik itu modul profesional maupun modul pedagogik. Jadi Bapak Ibu setelah membaca 8 topik itu yang banyak itu, Bapak Ibu paling tidak kan menemukan banyak konsep. Nah, sebutkan 5 saja. Gagasan apa saja yang Bapak Ibu temukan, lalu dijelaskan dalam 1 atau 2 alinea atau 2 paragraf gitu ya. Nah, ini ada dua pendapat Bapak Ibu dan keduanya sama-sama benar gitu ya. Tadi kan kita membuat 5 gagasan utama. Nah, ada yang pertama berpendapat seperti ini. Ini gagasan pertama dijelaskan dalam 1 atau 2 alinea. Gagasan kedua dijelaskan dalam 1 atau 2 alinea. Ini pendapat yang pertama. Masing-masing gagasan langsung diberi diberi penjelasan dalam 1 atau 2 alinea. Dan pendapat yang kedua, ini yang paling banyak diikuti, mungkin 90% dari peserta PPG mulai batch 1 itu suka yang model kedua ini. Yaitu membuat peta konsep yang ada visualnya gitu ya. Ini mudah Bapak Ibu membuatnya ini, enggak usah bingung. Ini 1 menit selesai lah Bapak Ibu. Nah, nanti akan kami ajari, gitu ya. Setelah kita menentukan 5 peta konsep, 5 gagasan utama, dijelaskan dalam 2 alinea. Sama-sama benar. Bapak Ibu silahkan pilih yang mana. Kalau saya merekomendasikan ya cara yang kedua, lebih marem, lebih mantap di hati. Oke. Kemudian yang kedua, nanti ditambah, tadi kan tugasnya ada 2, yang mandiri. 1 peta konsep, tadi Bapak Ibu silahkan tentukan mau pilih yang ada visualnya atau pilih yang tidak gitu ya. Tapi mayoritas pakai yang ada visualnya gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus menentukan setelah belajar 8 topik tadi, kira-kira miskonsepsi apa yang sering timbul di lapangan di antara Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu ya. Misalkan di sini ada contoh yang miskonsepsi, misalkan ini tentang fikih. Yang pertama tentang miskonsepsi zakat profesi. Nah, ini dijelaskan miskonsepsinya apa, terus dijelaskan padahal yang benar seperti apa. Atau tentang di materi fikih itu ada tentang pernikahan dan poligami, itu miskonsepsinya seperti apa, terus yang betul seperti apa. Lah, Bapak Ibu menentukan 5 miskonsepsi. Itu tugas yang pertama, tugas mandiri. Ini gampang loh Bapak Ibu. Ini saya contohkan ya. Saya sudah punya generator namanya Bapak Ibu. Ini tuh generator. Di sini sudah kami persiapkan. Ini nanti identitasnya diisi. Misalkan saya ganti ya. Nah, ini akan otomatis terisi Bapak Ibu. Demikian juga lembaganya, LPTK-nya. Ini nanti kalau kosong ada tulisannya diisi apa? Diisi NIM. Kalau ada, kalau tidak ada ya dikosongi saja. Ya Bapak Ibu ya. Mapelnya apa? Tugasnya mau apa? Misalkan saya mau tugas mandiri. Ya, nanti modelnya seperti ini. Nanti ada 5 pilihan peta konsepnya. Silakan Bapak Ibu pilih. Lah, caranya ini diisi nih. Ya, cara mengisinya bagaimana?
ya minta bantuan AI Bapak Ibu. Nah, ini misalkan sudah jadi punya saya masukkan di sini, otomatis peta konsepnya jadi, deskripsinya sudah ada, materi miskonsepsi sudah ada. Kita bisa pilih, saya tidak suka yang itu, saya suka yang pertama, boleh. Atau suka yang kedua, pakai yang lingkaran, boleh. Atau pakai yang ketiga, pakai yang keempat, pakai yang kelima, boleh. Milih. Ini peta konsep bentuknya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, cara dapat promnya gimana Pak? Nah, Bapak Ibu kami sediakan kelas. Ini tidak seperti biasanya. Kami banyak generator. Nanti Bapak Ibu nyusun modul ajar juga pakai generator. Yang belum punya RPL, insya Allah gratis buat RPL dengan generator seperti ini hanya 5 menit langsung jadi 1 tahun. Bukan hanya RPP, ada lampirannya, ada prota, promes, silabus gitu ya. Itu ada. Nanti kami sediakan semua di kelasnya. Bentuk kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu pengen ya, tertarik, nanti kami sertakan linknya. Saya bukakan WA saya sebentar. Ya, nanti linknya ada di deskripsi ya Bapak Ibu ya, nanti diklik saja Bapak Ibu. Silakan, ini nanti ada harganya 70.000 Bapak Ibu. Kalau dulu biasanya saya itu 150, tapi khusus Beats 4 ini hanya 70.000 rupiah. Insya Allah Bapak Ibu tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Nah, ini lihat sini Bapak Ibu ya. Ini saya bukakan kelasnya seperti apa. Kenapa tidak rugi? Karena di sini nanti kan ada banyak materi. Bagaimana tugasnya, apa saja cara menyusun tugas mandiri, bagaimana cara menyusun tugas profesional, kemudian nanti bagaimana cara menyusun modul ajar untuk UKIN, bagaimana latihan soal UP yang tidak punya yang belum punya RPL, nanti bagaimana cara cepatnya itu ya. Plus bonus bagaimana cara memahami AI. Tapi Bapak Ibu nanti selesai PPG, insya Allah Bapak Ibu sudah pinter cara pakai AI. Jadi nanti mau nugas apa, ketika mau ngajar, karena kita sudah belajar tentang AI, nanti insya Allah Bapak Ibu punya keahlian baru setelah ikut PPG dengan menguasai AI, cara membuat pertanyaan, dan nanti akan kami ajari, gitu ya. Yang jelas nanti untuk PPG ini ada cara mengerjakan tugas mandiri, tugas refleksi, ada 3 pilihan, bagaimana membuat modul ajar dari awal, termasuk lampiran-lampirannya, mau media pembelajarannya, mau asesmennya, mau apa, semuanya gitu ya, yang dibutuhkan, termasuk latihan soal UP-nya bagaimana, ada soal subjektif studi kasus, 4-4-nya ada di sini, nanti PCK, SJT ada semuanya. Silahkan, hanya 70.000 rupiah khusus untuk Beats 4 ini gitu ya. Ini mungkin nanti bisa saja naik, mungkin 2 hari ini tetap 70.000. Jadi Bapak Ibu silahkan, insya Allah tidak akan rugi gitu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Tugas yang kedua yaitu tugas refleksi. Bapak Ibu setelah membaca, nanti Bapak Ibu menjawab 5 ini. Ya, 5 ini sudah kami buatkan di kotak sini Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah pilih materi yang menarik. Misalkan ini contoh zakat profesi. Kita dari 8 modul itu kita tertarik pada satu hal yaitu tentang zakat profesi. Terus dideskripsikan. Nah, zakat profesi itu apa? Dideskripsikan di sini. Setelah itu analisis penerapannya. Zakat profesi ini bagaimana supaya pembelajaran itu anak-anak cepat paham dan menarik. Nah, Bapak Ibu tulis sini. Kalau mengajarkan zakat profesi ya harus begini gitu ya. Yang ketiga adalah pengalaman praktis Bapak Ibu ketika ngajar zakat profesi itu bagaimana dulu itu, yang dulu ya, yang sudah kita lakukan apa. Terus tantangannya ketika kita mengajarkan zakat profesi dulu itu tantangannya seperti apa toh? Nah, karena kita sudah punya pengalaman, kita sudah tahu tantangannya seperti apa, hikmahnya bagaimana. Yang kelima adalah rencana. Nah, berarti mulai besok rencana kalau ngajar materi ini seperti apa. Nah, ini juga sudah kami siapkan Bapak Ibu, mudah sekali. Ini saya contohkan ya. Ini kalau prom Bapak Ibu, kita copy, kita masukkan di sini. Promnya itu di sini. Nah, ini misalkan prom sudah kami siapkan, tinggal di copy, dimasukkan di AI di bawahnya tadi ya. Nah, nanti akan ada jawabannya Bapak Ibu. Bentar ya. Kita tunggu jawaban dari ini. Ini jawaban dari AI langsung Bapak Ibu.
otomatis. Nah, ini nanti bisa kita edit. Nanti akan kami contohkan cara ngeditnya Bapak Ibu. Cara download jadi juga bisa, cara ngedit juga bisa. Nah, tadi kan 5 ya, 5 pertanyaan. Nah, ini ada 5 pertanyaan nanti Bapak Ibu. Sabar. Nah, nanti kami ajari cara memanfaatkan AI Bapak Ibu. Mau nulis Arab, nulis apa bisa semua, mau nulis khotbah, mau apa itu bisa semua AI. Nah, nanti akan kami ajari sebagai bonus di kelas kami. Kita tinggal copy, masukkan di generatornya. Sekarang kita tugas refleksi. Nah, tinggal masukkan di sini. Jadi Bapak Ibu, mau apa? Mau download Microsoft Word bisa. Mau bentar ya, Microsoft Word dulu. Nah, sudah terdownload. Ini kalau mau diedit silahkan, nanti mudah caranya. Atau mau langsung ini, mau langsung PDF, Ctrl P. Sudah jadi rapi, tinggal kita save menjadi PDF. Hasilnya nanti akan terlihat di sini. Nah, sudah jadi. Oh, ini maaf, ini harus menghilangkan ini supaya tidak ada ini. Lupa saya Ctrl P, jangan lupa ini jangan dicentang. Nah, supaya tidak terlihat. Saya ulangi. Nah, sudah jadi Bapak, tinggal dikirim. Karena nanti yang dikirim adalah file PDF. Sudah jadi, mudah Bapak Ibu insya Allah. Itu ya, hanya 70.000. Tugas insya Allah selesai semua. Modul ajar yang bingung ke besok kami juga akan ajari cara yang baru, cara yang mudah gitu ya. Yang sesuai mau format lengkap monggo. Kalau LPTK nanti ya di sini saya bukakan lagi. Tergantung permintaan kalau modul ajar ya. Mau format lengkap ada. Mau kalau LPTK-nya pengen deep learning ada. LPTK-nya ada format tersendiri, ada caranya, semuanya ada. Termasuk lampirannya, asesmennya, LKPD-nya, media ajarnya, PowerPoint-nya. Nanti saya juga punya generator, kita masukkan materi, langsung jadi PowerPoint. Tidak rumit-rumit sekarang Bapak Ibu. Kami setiap hari belajar bagaimana memanfaatkan AI termasuk codingnya ini. Nah, akan kami bagikan pada Bapak Ibu. Gitu ya, kami tunggu di kelas kami Bapak Ibu, insya Allah tidak rugi insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.